Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Sudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan alat laboratorium, yaitu viskometer. Langsung saja, ini dia presentasinya. Viskometer. Viskometer adalah sebuah instrumen laboratorium di mana alat ini memiliki fungsi untuk mengukur viskositas. Nah, apa itu viskositas? Viskositas merupakan kekentalan zat cair. Nah, pada zat cair, sifat ini menjadi ukuran untuk menentukan nilai perlawanan atas tegangan geser dari hasil pergeseran benda. Umumnya, viskositas ini terjadi karena interaksi antar molekul dalam cairan akibat adanya gerakan atau aliran. Langsung saja, ini adalah pengembangan alat laboratorium viskometer. Pada jurnal pertama yaitu saya mengambil dari jurnal Wulandari atau Sumirat Diah dan Udang Rosidin, di mana berjudul Pengembangan Alat Peraga Fisika pada Materi Viskositas sebagai Media Pembelajaran. Di sini saya mengambil yaitu terdapat sebuah alat viskometer di mana alatnya itu seperti ini. Nah, dan pada alat ini, kelebihan alat yaitu yang pertama, alat peraga viskositas ini dapat digunakan untuk menunjukkan fenomena viskositas. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan tidak sulit didapatkan serta relatif sangat murah. Yang ketiga, alat peraga yang dihasilkan desainnya lebih variatif dari alat yang ada sebelumnya. Nah, kalau dari kekurangan alat yaitu menghilangkan gelembung-gelembung pada masing-masing fluida yang ada di dalam tabung. Nah, jadi kekurangannya itu masih ada terdapat gelembung-gelembung yang ada di dalam fluida-fluida gitu. Terus yang kedua, otomatis tidak dapat berfungsi dengan paten dikarenakan fluida tersebut akan memuai pada suhu yang panas sehingga harus disetel kembali otomatisnya. Terus yang pada jurnal kedua yaitu pembuatan sistem berjudul Pembuatan Sistem Pengukuran Viskositas Fluida secara Digital Menggunakan Sensor Efek Hall UGN 3503 berbasis Arduino Uno 328 yang ditulis oleh Tisos Nuri Putri, Yukifli dan Zulhenry Kamus. Nah, pada kelebihan alat ini yaitu ketepatan dari sistem ini cukup tinggi, yaitu untuk hasil pengukuran viskositas fluida memiliki ketepatan relatif rata-rata sistem adalah 95,8% dengan presentase rata-rata sistem 4,2%. Yang kedua, ketelitian sistem cukup tinggi dengan ketelitian rata-rata sistem 0,9706, standar deviasi rata-rata sistem 0,057 dan ketepatan relatif rata-rata sistem adalah 2,109%. Nah, jadi kekurangan alat yaitu yang pertama, sistem pengukuran viskositas fluida secara digital ini terbatas pada bola pejal yang memiliki diameter kecil karena ruang sensitivitas sensor efek Hall dalam mendeteksi pergerakan bola pejal yang melewati fluida di dalam tabung berisi fluida. Yang kedua, belum menggunakan sensor suhu. Nah, pada jurnal yang ketiga yaitu pembuatan prototipe viskometer bola jatuh menggunakan sensor magnet dan bola magnet yang ditulis oleh Putri B.M, Putri S.O, Muhtadi F.I, dan Mukhlis F. Kelebihan alat yaitu menggunakan penggerak motor DC untuk mengambil bola pejal, menggunakan nilai koefisien viskositas fluida dengan pengambilan data dan waktu tempuh bola secara otomatis menggunakan sensor magnet dan bola. Yang ketiga, nilai koefisien viskositas cairan juga dapat ditampilkan di komputer melalui perangkat lunak LabVIEW 8.5. Kekurangan alat, hasil pengukuran yang ditampilkan menunjukkan adanya kesalahan pengukuran yang jauh dari nilai koefisien referensi.
Hal ini disebabkan karena desain prototipe yang tidak sesuai dengan keadaan yang dipersyaratkan dalam penerapan hukum Stokes. Panjang gelas ukur yang digunakan relatif pendek. Pada jurnal yang keempat, yaitu pengembangan alat peraga viskositas sebagai media pembelajaran fisika dengan model pembelajaran Guide Discovery di SMA, ditulis oleh Nurvitasari Siti. Kelebihan alat kesesuaian dengan perkembangan intelektual peserta didik dan praktis digunakan. Nah, kekurangan alat yaitu pada alat peraga viskositas yang dikembangkan menggunakan 2 tabung yang berisikan 2 jenis zat cair yang berbeda dengan 4 sensor fotodia, namun hanya ada 1 timer. Nah, jadi timernya itu harus masing-masing gitu. Nah, terus yang kelima ya, jadi pembuatan dan pengujian viskometer tabung, itu judulnya. Nah, kelebihan alatnya yaitu alat yang digunakan dalam pengembangan alat visko ini telah menggunakan sensor fotolistrik. 2, telah menggunakan timer counter yang akurat. Kekurangannya yaitu sensor fotoelektrik tidak menangkap objek. Yang kedua, benda yang diuji jatuh tidak sesuai yang kita inginkan sehingga waktu menjadi tidak akurat. Yang ketiga, timer tidak berjalan dikarenakan sensor fotolistrik tidak menangkap objek. Nah, selanjutnya ini merupakan pengembangan alat, di mana ini merupakan hasil desain dari saya sendiri menggunakan aplikasi SketchUp 2014 ya. Nah, di sini saya menggunakan kelebihannya yaitu menggunakan sensor suhu, menggunakan sensor flux gate. Nah, ini nih yang merah-merah ini sensor flux gate ya. Terus di mana terdapat 2 tabung dan juga timer counter dan juga penggerak motor DC. Nah, di mana pada pengembangan kali ini menggabungkan antara hasil-hasil pengembangan yang sudah ada dan akan disempurnakan. Nah, kelebihan tadi sudah, terus menggunakan timer yang akan dikonek terhadap laptop. Nah, jadi seperti yang tadi sudah yaitu kita dapat menggunakan laptop sebagai media di mana untuk mengukur otomatis atau menghasilkan angka otomatis di mana hasil pengukuran dalam viskometer ini dapat kita lihat langsung menggunakan aplikasi melalui laptop. Nah, kekurangannya yaitu masih prototipe atau rancangan saja dan dapat belum terrealisasikan. Nah, ini daftar pustaka. Di sini saya akan memperlihatkan 3D modelingnya, yaitu tentang alat viskometer, di mana di sini terdapat sensor flux gate, terus di sini ada sensor suhu, dan di sini merupakan timer counternya ya, tuh. Timer counter di mana di sini nanti terpisah antara tabung 1 dan tabung 2. Nah, seperti ini. Merupakan 3D modelingnya. Nah, setelah menggunakan motor DC untuk mengangkat bola pejal. Nah, ini merupakan 3D modelingnya ya. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk presentasi kali ini saya Ahmad Harisudin pamit. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada penyampaian yang salah, saya mohon dimaklum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.